Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jujur dan menepati janji. Bersama saya, Ibu Siti Zulaikha. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbahu wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kompetensi yang harus kita pelajari adalah memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menyajikan penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang jujur dan menepati janji, kalian tentu paham sudah tentang makna dua kata tersebut. Jujur adalah berkata atau memberi suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan. Sedangkan janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jujur dan menepati janji adalah dua hal yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama, saya pilihkan sebuah hadis tentang dasar perintah jujur. Alaikum bisidqi, hendaknya kamu selalu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Sedangkan dasar untuk menepati janji, dasar diperintahkannya berperilaku menepati janji adalah saya ambilkan dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Macam-macam janji itu ada 3. Yang pertama, janji kepada Allah, berupa kesaksian akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang Bani Adam, anak cucu Adam, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian atas roh mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu, maka roh itu mereka menjawab, bala syahidna, betul, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Antaqulu yaumal qiyamati, kami lakukan hal yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya ketika itu kami sedang lengah terhadap hal tersebut. Nah, anak-anak, jelaslah dari ayat tersebut bahwa kita sudah mempunyai perjanjian dengan Allah. Ketika kita masih berupa ruh dalam kandungan ibu, kita sudah berjanji bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, itu janji kita kepada Allah. Yang kedua, janji kita kepada diri sendiri. Baik diucapkan dalam hati, diikrarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, atau berbentuk tulisan. Yang ketiga adalah janji kepada sesama manusia. Baik itu diucapkan dengan lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Ketiga macam janji itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Ada yang tidak wajib dilaksanakan, yaitu apabila berjanji dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka hal yang seperti itu
dilarang untuk dilaksanakan. Jujur dan menepati janji akan melahirkan sikap mulia sebagai sebuah pembiasaan, yaitu 1. Akan terbiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari walaupun terhadap hal-hal yang sangat sederhana. Yang kedua, tidak suka obrol janji kecuali memang benar-benar diperlukan dan senantiasa mengucapkan insya Allah ketika pengucapannya. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menepati janji yang telah diikrarkan. Nah, anak-anak, seperti itu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.